A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke Jepara bersama Enya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan saja, bukan untuk selamanya. Kita hanya mampir sejenak sebagai tempat transit yang kita akan pergi kembali untuk melanjutkan perjalanan kita. Yang namanya tempat transit itu gak lama, teman-teman. Ibarat kita lagi pulang kampung dengan menggunakan motor atau travel, maka kita akan transit di suatu tempat yang hanya untuk menyelesaikan sebuah urusan, misalkan makan atau sholat. Setelah itu berangkat lagi. Kalaupun sendiri kita lelah, kita singgah dulu di bawah pohon atau beli dulu ke Alfamart, kemudian pergi lagi. Itulah dunia ini. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh seorang berilmu bahwa dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Artinya ladang di sini kita sebagai petani, teman-teman. Yang tugasnya petani apa? Ya, tugasnya petani ya menanam, kemudian mengurus tanamannya, lalu nanti akhirnya memanen. Kalau para petani, kalau tanamannya baik, dia akan panen dengan yang baik. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru panen. Itu adalah pekerjaan seorang petani. Nah, kita di dunia ini bagaikan seorang petani yang hari ini kita nanam, kita menuainya atau memanennya bisa di dunia ini, bisa juga di akhirat. Tapi sejatinya yang hakiki adalah kita akan menuai nanti di akhirat. Hari ini kita menanam kebaikan, maka kita akan tuai di akhirat nanti. Hari ini kita menanam keburukan, di akhirat kelak nanti kita akan menuainya. Allah berfirman dalam surat Al-Zalzalah yang artinya pasti akan kita akan melihat kebaikan sekecil apapun, dan kita akan melihat keburukan sekecil apapun, sehingga apa yang kita lakukan di sini tidak akan pernah tidak terlihat, tidak akan pernah tercatat, karena ada malaikat raqib dan atid yang selalu mencatat kebaikan dan keburukan. Teman-temanku yang dari Allah Subhanahu wa taala, yang namanya di dunia enggak ada lama. Sama seperti hari ini, kita sedang berada di bulan Februari, bulan pemilu. Pemilu berapa lama sih? Enggak sebentar pemilu. Lalu kemudian para calon presiden ketika sedang menjabat, atau misalkan gubernur menjabat, enggak lama, paling 5 tahun kalau presiden. Setelah 5 tahun apa? Ganti. Kalau misalkan dia bisa terpilih lagi menjadi 2 periode, dan itu juga enggak sampai selamanya. Sekali lagi, yang namanya di dunia semuanya sementara. Hari ini kita berjibaku mengusung atau mendukung salah satu calon presiden. Kemarin sudah diumumkan menurut quick count yang menang adalah paslon A, dan paslon yang ini kalah karena karena nilainya kecil. Nah, ini juga belum semuanya terkumpulkan. Sudah ramai di sana sini. Paslon 1, paslon 2, paslon 3 semuanya ramai. Ada yang ramai dengan euforia, udah menang. Ada yang ramai dengan kok dapatnya kecil. Ini kayaknya nggak mungkin. Semuanya ramai di grup tuh, masya Allah. Grup manapun ramai. Hari ini pembahasannya pemilu. Kenapa? Karena emang momentum, dan kita akan tahu siapa yang benar-benar ia berkarya atau misalkan menjabat sebagai seorang pemimpin, sebagai calon presiden yang benar-benar bergerak untuk rakyat. Hari ini kita sedang dihadapkan dengan itu. Dan sekali lagi teman-teman, kita adalah salah satu penentu atau yang memberikan bata di antara bangunan itu, karena kita memilih. Ada yang memilih, ada yang terpilih.
Dan ada yang memilihnya dengan hati, ada yang memilihnya dengan bukti, ada yang memilihnya dengan iming-iming. Semuanya akan tercatat. Mudah-mudahan kita yang nyimak, saya, Anda, termasuk yang memilih dengan hati. Karena kalau hati itu pasti apa yang disampaikan oleh kebaikan. Ketika para sahabat bertanya sesuatu hal kepada Rasulullah, maka kata Rasulullah, istafti qalbak, tanyakan pada hatimu. Artinya tanpa hadis, tanpa Quran, saja hati ini akan berbicara. Ketika saya tanyakan kepada guru saya, seperti itukah? Kata beliau, iya seperti itu, tapi bagi yang faham. Kan gak mungkin kalau anak kecil kita ngikutin berdasarkan hatinya. Anak kecil tuh pasti pengennya apa? Main. Kalau kita ngikutin anak kecil, ya dia main terus, hobinya main, apapun main. Tapi ini bagi orang yang sudah dewasa, udah punya ilmu, maka dia pasti punya rasa, hati, mana yang baik dan mana buruk. Teman-teman pasti rasakan. Ketika berbuat salah, pasti ada rasanya. Ketika mau mencuri, pasti ada rasanya. Ketika tidak sholat, pasti ada rasanya. Hati itu pasti berbicara. Dan mudah-mudahan hati ini menjadi hati yang hidup, hati yang senantiasa terpaut dengan Allah, yang dengannya hati ini akan bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, dan Allah berikan ilham, kemudian solusi dengan hati ini. Dan tentu harapan kita bersama, di tahun 2024 ini terpilih seorang presiden yang ia benar-benar berjuang untuk kita sebagai anak rakyat, dan benar-benar berangkat dari hati nurani untuk mencerdaskan bangsa, untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, sehingga kita mendapatkan apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.